Dalam mitologi Jawa, Kangjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Keping Telu yang mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi dan Dewi alam yang lain. Sedangkan Nyi Roro Kidul mulanya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Dalam perkembangannya, masyarakat cenderung menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Kangjeng Ratu Kidul. Meskipun dalam kepercayaan kejawen, Nyi Roro Kidul adalah bawahan setia Kangjeng Ratu Kidul. Kedudukan Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Lelembut Tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi. Selain juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Jawa, Nyi Roro Kidul juga dikenal dengan berbagai nama yang mencerminkan sebagai kisah berbeda dari asal-usulnya, legenda, mitologi, dan kisah turun-temurun. Ia lazim dipanggil dengan nama Ratu Laut Selatan dan Gusti Kangjeng Ratu Kidul. Menurut adat istiadat Jawa, penggunaan gelar seperti Nyai, Kangjeng, dan Gusti untuk menyebutnya sangat penting demi kesopanan. Terkadang orang juga menyebut nama sebagai Nyai Loro Kidul. Bahasa Jawa Loro merupakan sebuah homograf untuk dua, sementara bahasa Jawa Rara atau Roro memiliki arti gadis. Seorang ortografer Belanda memperkirakan terjadinya perubahan dari bahasa Jawa kuno Roro menjadi bahasa Jawa baru yaitu Loro, sehingga terjadi perubahan arti dari gadis cantik menjadi orang sakti. Masyarakat Sunda mengenal legenda mengenai penguasa spiritual kawasan Laut Selatan yang berwujud perempuan cantik yang disebut Nyi Rara Kidul. Legenda yang berasal dari kerajaan Sunda Pajajaran dari abad ke-15 berumur lebih tua daripada legenda kerajaan Mataram Islam dari abad ke-18. Meskipun demikian, penelitian antropologi dan kultur masyarakat Jawa dan Sunda mengarahkan bahwa legenda Ratu Laut Selatan Jawa kemungkinan berasal dari kepercayaan animistik prasejarah yang jauh lebih tua lagi. Dewi Prahindu Buddha dari Samudra Selatan, ombak Samudra Hindia yang ganas di pantai selatan Jawa, badai, serta terkadang tsunami kemungkinan telah membangkitkan rasa hormat serta takut terhadap kekuatan alam yang kemudian dianggap sebagai alam spiritual para dewata serta lelembut yang menghuni lautan selatan yang dipimpin oleh ratu mereka, yaitu sosok Dewi yang kemudian diidentifikasi sebagai Ratu Kidul. Salah satu cerita rakyat Sunda menceritakan Dewi Kandita, putri cantik dari kerajaan Sunda Pajajaran, yang melarikan diri ke Laut Selatan setelah diguna-guna. Guna-guna tersebut dikeluarkan oleh seorang dukun atas perintah saingannya di istana, yaitu ibu tiri, dan membuat putri tersebut menderita penyakit kulit yang menjijikan. Ia mendapat bisikan gaib dari ibunya untuk melompat ke laut yang berombak ganas, dan kemudian ia menjadi sembuh serta kembali cantik. Para lelembut kemudian mengangkat menjadi Ratu Lelembut Laut Selatan yang legendaris. Versi yang serupa adalah Kandita, putri tunggal Raja Munding Wangi dari Galuh, Pakuan. Karena kecantikannya, ia dijuluki Dewi Sararange atau Dewi Matahari. Meskipun mempunyai seorang putri yang cantik, Raja Munding Wengi bersedih karena ia tak memiliki seorang putra yang dapat menggantikannya sebagai raja. Raja kemudian menikah dengan Dewi Mutiara dan mendapatkan putra dari pernikahan tersebut. Dewi Mutiara ingin putranya dapat menjadi raja tanpa ada rintangan di kemudian hari, sehingga ia berusaha menyingkirkan Kandita. Dewi Mutiara menghadap raja dan memintanya untuk menyuruh Kandita pergi dari istana. Raja berkata bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun yang ingin bertindak kasar pada putrinya. Mendengar jawaban itu, Dewi Mutiara tersenyum dan berkata manis sampai raja tidak marah lagi kepadanya. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Dewi Mutiara mengutus pembantunya untuk memanggil seorang tukang tenung. Dia menyuruh sang dukun untuk meneluh Kandita. Pada malam harinya, tubuh Kandita gatal-gatal dipenuhi kudis, berbau busuk dan penuh bisul. Ia menangis, tak tahu harus berbuat apa. Raja mengundang banyak tabib untuk menyembuhkan Kandita, serta sadar bahwa penyakit tersebut tidak wajar.
pasti berasal dari guna-guna. Saat itulah Dewi Mutiara memaksa sang raja untuk mengusir putrinya karena dianggap akan mendatangkan kesialan bagi seluruh kerajaan. Karena sang raja tidak menginginkan putrinya menjadi gunjingan di seluruh kerajaan, ia terpaksa menyetujui usulan Dewi Mutiara untuk mengasingkan putrinya dari kerajaan. Kandita pergi berkelana sendirian tanpa tujuan dan hampir tidak dapat menangis lagi. Ia tidak dendam kepada ibu tirinya, melainkan meminta agar Sang Hyang Kersa mendampinginya dalam menanggung penderitaan. Hampir 7 hari dan 7 malam, akhirnya ia tiba di Samudra Selatan. Ia melompat dan berenang. Air Samudra Selatan melenyapkan bisulnya tanpa meninggalkan bekas, malah membuatnya semakin cantik. Ia memiliki kuasa atas Samudra Selatan dan menjadi seorang dewi yang disebut Nyi Roro Kidul yang hidup abadi. Kawasan pantai Pelabuhan Ratu secara khusus dikaitkan dengan legenda ini. Nah, Nyi Roro Kidul memang sangat melegenda di Indonesia. Banyak orang yang percaya akan keberadaan makhluk halus yang satu ini. Prosesi sesajen untuk Nyi Roro Kidul selalu diadakan. Prosesi ini disebut larung sajen untuk menghormati Nyai Roro Kidul. Nah, dan kali ini Mbah mau cerita tentang seorang nelayan bernama Tukiman yang dengan berani memakan sesajen untuk Nyi Roro Kidul. Bagaimana kisahnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Tukiman tinggal di pesisir yang masyarakatnya sangat kental dengan kepercayaan terhadap makhluk gaib. Para nelayan di kawasan itu setiap tahunnya selalu mengadakan larung sajen, yaitu melarungkan sesajen seperti kepala kerbau ke tengah laut untuk menghormati penguasa laut selatan yang tak lain adalah Nyai Roro Kidul. Proses tersebut biasanya dinamakan sebagai pesta laut. Para nelayan akan berkumpul dan berpesta menyuguhkan makanan yang enak di atas kapal-kapal mereka. Namun, Tukiman, seorang lelaki berumur 40 tahun, punya pandangan yang berbeda. Dia tidak meyakini adanya roh yang bernama Nyai Roro Kidul. Dari dulu, Tukiman tidak pernah ikut-ikutan dengan para nelayan untuk merayakan pesta laut. Dia tidak yakin akan hal gaib seperti tahun ini. Tukiman tidak ikut menghadiri pesta laut yang diadakan oleh para nelayan lainnya. Tukiman pagi itu sedang menikmati kretek di depan rumahnya sambil duduk dan sesekali menyeruput teh hangat yang dibuat oleh istrinya. Seorang lelaki paruh baya menghampiri Tukiman dan dia berkata pada lelaki itu, "Tukiman, kamu tidak mau ikut pesta laut kah?" Tanya lelaki yang bernama Sudarsono. "Ya, kau tahu sendiri, aku tidak pernah ikut-ikutan prosesi itu. Lebih baik istirahat di rumah saja," jawab Tukiman. "Sesekali ikutlah gabung dengan nelayan lainnya, menghargai adat istiadat," ucap Sudarsono yang masih berdiri di hadapan rumah Tukiman. Tukiman hanya tersenyum saja dan tidak menanggapi pernyataan si lelaki. Sudarsono dari dulu memang tidak suka pada Tukiman karena tidak mau taat pada adat yang sudah diwarisi turun-temurun. Sudarsono pun berlalu begitu saja menenteng tas yang berisi sesajen, seperti berbagai macam makanan dan juga buah-buahan. Siang itu, pesta laut digelar sangat meriah. Kapal-kapal nelayan tertambat di pelabuhan. Mereka menyalakan musik yang sangat keras, seperti musik dangdut dan juga pop sambil bergoyang di atas kapal, merayakan larung laut yang diadakan setahun sekali di perairan tersebut. Sementara itu, Tukiman yang masih menikmati kretek di beranda rumahnya, dia mulai merasakan bosan dan ingin menonton gemuruh pesta laut yang diadakan tidak jauh dari rumahnya tersebut. Tukiman pun bergegas ke sana sambil terus mencapit rokok kretek di sela-sela jarinya. Sesampainya di sana, Tukiman berdiri di kejauhan sambil memperhatikan prosesi yang menurutnya tidak ada gunanya itu. "Hai Tukiman, ayo sini ikut ke atas kapal. Kita pesta," ucap salah satu temannya yang kebetulan menyadari akan kehadiran Tukiman dari kejauhan tersebut. Tukiman hanya menggelengkan kepala memberi isyarat kalau dia tidak mau ikut-ikutan dengan prosesi pesta laut. Beberapa saat kemudian, seorang wanita yang tak lain adalah istrinya Tukiman lari terbirit-birit dari kejauhan menghampiri Tukiman. "Pak, cepat pulang. Si Sri, Pak," ucap istrinya Tukiman. "Kenapa si Sri?" tanya Tukiman. "Kesurupan," kata istrinya Tukiman.
Jelas hal itu membuat Tukiman sangat kaget karena tidak biasanya Sri kesurupan. Bahkan seumur hidupnya Sri tidak pernah kesurupan. Tukiman segera pulang, dia lari terbirit-birit. Setibanya di rumah, tampak Sri sedang menari-nari seperti tarian jaipong. Kedua matanya putih pekat, kedua bibir Sri tersenyum mengerikan. Dia terus menari jaipong seolah mengikuti gendangan yang mungkin saja hanya terdengar di telinganya Sri. "Sri, nyebut Sri," ucap Tukiman berusaha untuk menyadarkan putri sematawayangnya itu. Umur Sri baru 18 tahun dan baru lulus SMA. Beberapa saat kemudian, Sri terkulai tak berdaya. Dia pingsan dan langsung ditangkap oleh ayahnya. Sri dibawa ke kamarnya lalu dibaringkan. Tukiman sangat terkejut dengan apa yang terjadi barusan. Selama ini dia tidak percaya pada hal gaib. Tapi apakah kejadian tadi benar-benar atas pengaruh makhluk gaib? Hati Tukiman terus bertanya-tanya. Tukiman kemudian meminta istrinya untuk memanggil mantri atau perawat yang praktik di desa tersebut. Barangkali Sri terkena penyakit panas sehingga muncul halusinasi yang berlebihan. Beberapa saat kemudian, mantri tiba di rumah Sri. Sri yang masih dalam keadaan pingsan langsung diinfus oleh Pak Mantri. "Bagaimana keadaan anak saya, Pak?" tanya Tukiman. "Anak Bapak baik-baik saja, cuma kena demam," ucap Pak Mantri. Setelah ngobrol beberapa saat dengan keluarga Sri, Pak Mantri pun pamit pulang. Singkat cerita, malamnya sekitar jam 8 malam, tiba-tiba Sri terbangun dan langsung merobek kantung infus lalu meminumnya. Sri beringas, dia mengamuk lalu mengacak-ngacak perabotan kamarnya. Bapak dan ibunya Sri panik bukan main. "Pak, panggil orang pintar saja," ucap istrinya Tukiman. "Halah, jangan. Percaya kok sama hal-hal mistis," bentak Tukiman. Dia merangkul anaknya yang sedang ngamuk sambil tak sadarkan diri. Kemudian Sri pingsan. Malam itu juga, Tukiman langsung membawa anaknya ke rumah sakit untuk dirawat secara intens. Sri pun dirawat di rumah sakit. Kondisi rumah sakit saat itu memang sedang penuh dengan pasien. Sri ditempatkan di ruangan khusus. Hanya ada 3 pasien di sana, termasuk Sri. Sepanjang malam, Sri kembali diinfus. Dia tak sadarkan diri. Ibu dan bapaknya Sri mulai panik. Suhu badan Sri juga meningkat, nambah panas. Keesokan harinya, Sri belum juga siuman. Sementara itu, warga berdatangan untuk menjenguk Sri. Dan ada salah satu warga yang tak lain adalah Sudarsono. Sudarsono bilang pada Tukiman, "Barangkali ini adalah akibatnya kalau kau tidak menghargai Nyi Roro Kidul," ucap Sudarsono. "Halah, jangan banyak omong kau Sudarsono. Ngapain juga kau jenguk anakku? Sana pulang," ucap Tukiman. Dia sangat marah. "Sombong sekali kau Tukiman. Nanti kau nambah kualat," ucap Sudarsono. "Kau bilang ini kualat Nyi Roro Kidul, ha? Aku akan buktikan. Ayo, ikut aku sekarang," ucap Tukiman. Dia akan membuktikan kalau anaknya bukan kualat Nyi Roro Kidul. Tukiman menarik lengannya Sudarsono dengan kasar. Kemudian dia membawa Sudarsono ke tepi pantai. Di sana masih ada bekas-bekas sesajen yang belum dilarungkan ke laut. Sesajen-sesajen itu diletakkan begitu saja di tepi pantai. Saat itu juga, Tukiman langsung memakan sesajen dengan sangat rakus. Sudarsono sudah melarangnya, tapi Tukiman ingin membuktikan kalau anaknya bukan kualat Nyi Roro Kidul. Setelah memakan sesajen itu, Tukiman pun pulang begitu saja meninggalkan Sudarsono yang masih kaget dengan apa yang dilakukan oleh temannya itu. Dan keesokan harinya, bibir Tukiman jontor, bibirnya itu membesar. Seperti habis disengat tawon. Begitu juga dengan perutnya. Perut Tukiman terasa terbakar, mules dan juga sakit ke dada. Tukiman langsung dirawat di rumah sakit itu bersama anaknya. Mendengar kabar buruk tersebut, Sudarsono makin yakin kalau Tukiman dan keluarganya sudah kualat Nyi Roro Kidul. Tapi di saat kritis seperti itu, Tukiman masih kekeh kalau dia tidak percaya akan adanya Nyi Roro Kidul. Selang 1 minggu kemudian, Tukiman dan anaknya sembuh. Saat mereka sudah sembuh, Sri yang tak lain putrinya Tukiman memberi pengakuan yang mencengangkan pada ayahnya. Sri bilang kalau dia sempat dicekoki minuman oleh teman laki-lakinya. Minuman itulah yang menjadi penyebab Sri hilang akal.
bahkan mabuk dan berhalusinasi. Tubuh Sri tidak cukup kuat untuk menahan obat-obatan yang dimasukkan ke dalam minuman tersebut, sehingga Sri mengalami panas yang sangat dahsyat. Untung saja dia tidak tewas dan masih tertolong. Sementara itu, penyebab dari sakit perut dan jontornya bibir Tukiman adalah makanan yang dia makan di tepi pantai itu sudah basi karena sudah berhari-hari. Kemudian makanan itu juga sudah terkontaminasi dengan hawa laut dan juga binatang-binatang di pinggiran laut tersebut. Sehingga bibir Tukiman jontor dan juga perutnya terasa sakit. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.